Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Ataris Maula Hakani dari SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar. Di sini saya akan bercerita dengan judul Asal Mula Grojogan Sewu, diambil dari buku cerita rakyat dari Karanganyar karya Daniel Agus Marianto dan Lestianing Raharjandi. Yuk simak ceritanya. Pada masa itu, Prabu Kresna merupakan Raja Dwarawati, merasa sangat khawatir melihat keadaan yang akan terjadi. Ia mengetahui bahwa perang besar Bharatayuddha antara Pandawa dan Kurawa tidak dapat dihindarkan lagi. Sebenarnya Prabu Kresna telah mendamaikan kedua pihak, tetapi usahanya selalu gagal. Bahkan ketika ia datang sebagai utusan Pandawa untuk meminta perdamaian kepada pihak Astina, ia hampir saja dibunuh oleh para Kurawa. Dengan hati sedih, Prabu Kresna berkata, perang besar tampaknya memang tidak dapat dihindarkan lagi. Prabu Kresna kemudian mencari cara lain agar para Pandawa dapat memenangkan peperangan tersebut. Ia mengetahui bahwa pihak Kurawa memiliki banyak kesatria yang sangat sulit dikalahkan, seperti Resi Bisma, Resi Tuma, Prabu Salya. Bahkan yang paling mengkhawatirkan adalah kakaknya sendiri, Prabu Baladewa. Kemudian Prabu Kresna merasa sangat cemas. Prabu Kresna berkata dalam hatinya, para kesatria Pandawa tampaknya akan dapat memenangkan peperangan tersebut. Tetapi bagaimana dengan para sesepuh kerajaan yang sangat sakti itu? Untuk mencari jalan keluar, Prabu Kresna melakukan semedi dan berdoa kepada para dewa. Berhari-hari lamanya ia bertapa, akhirnya doa Prabu Kresna terkabulkan. Ia mendapatkan petunjuk dari para dewa untuk cara bagaimana para Pandawa dapat memenangkan peperangan tersebut. Setelah itu, Prabu Kresna mulai memanggil para kesatria Pandawa yang sedang berkumpul di kerajaan Wirata. Prabu Kresna berkata dengan penuh keyakinan, para kesatria Pandawa tampaknya akan dapat memenangkan peperangan tersebut. Kanda Kresna telah mendapatkan petunjuk dari para dewa, tetapi para Pandawa tidak perlu berkecil hati. Kemudian Bima atau Werkudara mendengar pertanyaan itu. Dinda Kresna, mengapa kami tidak boleh berkecil hati? Dinda Kresna kemudian menjawab, Kakanda telah mendapatkan petunjuk dari para dewa. Pandawa pasti akan dapat memenangkan perang Bharatayuddha. Kemudian Prabu Kresna mulai menyusun rencana. Ia mengetahui bahwa Prabu Baladewa berniat membantu dalam pihak Kurawa. Padahal Prabu Baladewa merupakan ksatria yang sangat sakti. Jika Baladewa membantu di pihak Kurawa, maka kemenangan Pandawa akan sangat sulit dicapai. Prabu Kresna kemudian bertanya kepada kakaknya, Kakanda Baladewa, apakah benar Kakanda telah memutuskan untuk membantu di pihak Kurawa? Dengan tegas, Prabu Baladewa menjawab, benar Dinda Kresna, aku akan membela di pihak Kurawa. Prabu Kresna merasa sangat cemas. Kemudian ia mencari cara lain agar para Pandawa dapat memenangkan peperangan tersebut. Ia mencari rencana untuk membujuk kakaknya pergi ke lereng Gunung Lawu untuk pergi ke air terjunnya yang sangat deras itu. Prabu Kresna berkata dengan penuh keyakinan, Kanda Prabu, hanya dengan bertapa di bawah derasnya air terjun itulah Kanda akan dapat memperoleh kesaktian untuk mengalahkan para Pandawa. Kemudian Prabu Baladewa dengan penuh keyakinan mengikuti perkataan adiknya. Ia kemudian bertapa di air terjun tersebut. Berhari-hari lamanya ia bertapa, peperangan Bharatayuddha pun berlangsung. Peperangan tersebut sangat sengit sekali dan akhirnya dimenangkan oleh para Pandawa. Sementara itu, Prabu Baladewa mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ia mengetahui bahwa air tersebut yang tempatnya ia bertapa biasanya jernih dan sekarang tidak lagi terasa jernih seperti biasanya.
Ternyata air terjun tersebut berwarna merah dan terasa seperti darah. Prabu Baladewa mulai menyadari dan Prabu Baladewa marah. "Jagat Dewa Batara, aku telah diperdaya oleh Dinda Kresna." Kemudian Prabu Baladewa mulai kecewa. Ia kemudian mengagumi bahwa peperangan telah selesai dan tidak ada lagi gunanya untuk mengecewakan hal tersebut. Kemudian Prabu Baladewa menamai air terjun tersebut dengan nama Grojogan Sewu dan terkenal di Karanganyar. Tempat tersebut menjadi tempat wisata terkenal di Karanganyar dan menjadi tempat pusaka peninggalan Prabu Baladewa. Banyak orang datang ke sana bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tapi juga untuk bertapa dan mencari berkah dari peninggalan pusaka Prabu Baladewa. Nah, Dewan Juri serta teman-teman yang saya sayangi, legenda ini bukan hanya mengajarkan perjuangan yang sangat berat dan penuh pengorbanan besar, bahkan Prabu Kresna harus mengorbankan harga dirinya yang memperdaya kakaknya sendiri demi kemenangan Pandawa dan tegaknya keadilan. Demikian cerita yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya dimohon maafkan. Ke Karanganyar jalan-jalan, jangan lupa ajak teman. Demikian cerita yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya dimohon maafkan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.